Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PGRI, jumpa kembali bersama saya Fikri Irawan di Delta Suara Dwija TV, podcast PGRI Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang spesial. Selain pada bulan April ini kita akan memperingati Hari Kartini. Nah, spesial sekali narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Kartini-Kartini hebat, khususnya anggota PGRI dan juga perempuan yang hebat. Kita kenalan dulu. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Sehat. Sehat ya, Bu ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu ya. Dengan Ibu siapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa pemirsa dulu Nggih, ya, Bu. monggo silakan. Ya, alhamdulillah bisa ketemu di sini, jumpa dengan penjenengan dan teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Ibu Eni Hairul Umah, biasa dipanggil Bu Eni gitu. Aslinya Malang saya. Loh, Bu Eni ini asli Malang, Iya. produk Malang, Arema. Arema. Arema, kemudian menetap di Sidoarjo, tepatnya di Desa Sumorame, begitu. Oh, di Desa Oke. Sumorame. Siap nih. Nah, kira-kira apa sih spesialnya dari narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini? Bu Eni ini sekarang menjabat sebagai guru nggih, Bu? Nggih. Ya, saya guru SD Di mana, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? di SDN Sumorame. Di SDN Oke. Sumorame, Kecamatan Candi. Betul. Jadi di Sumorame, ngajarnya di Sumorame. Iya, tinggal jalan kaki. Tinggal atau jalan kadang kaki. Kalau sedikit terlambat, Pak sepeda panjang. Pakai sepeda panjang. Sesuai Tapi dengan efisiensi ya, Bu ya. Iya. Relate dengan Mendukung salah kondisi satu mendukung program pemerintah ini ya. Iya. Baik, Bu Eni. Bu Eni, kalau boleh tahu Bu Eni ini kalau nggak salah sebagai pengembang kurikulum, betul, Bu? Iya, Nah, dulu istilahnya Puskurjar ya. iya. Puskur gitu dulu. Sekarang jadi namanya beda kan, ganti. Nggih. Yaitu sejak tahun 2020. Sejak tahun 2020. Khusus di kurikulum gitu. Kalau yang terakhir aja yang relate Iya. dengan kurikulum saat ini. Jadi sejak tahun 2020 awalnya itu kurikulumnya bukan kurikulum Merdeka atau kurikulum yang sekarang ya. Itu masih istilahnya kurikulum prototype. Nah, Oh, cikal bakalnya kurikulum Merdeka begitu. Jadi siap, kurikulum siap. prototype waktu itu ya. Keren sekali. Nah, kira-kira kita kulik sedikit ya. Sebelumnya Bu Eni sudah pakai mic ya, Bu ya? Aman ya? Sudah. Siap. Oh, kurang kencang ya? Oh, nanti bisa dikeraskan kembali, Bu, biar nanti sobat pikir yang di Ada rumah tim ahlinya semakin ini. semakin kayak gini-gini, semakin penasaran ini ya. Mungkin Mantap. dibuat Bu Eni seperti itu ya, teman-teman sobat PGRI ya. Agak tak naikkan biar Iya, kencang. siap, Bu. Ya, udah ya. Baik. Lebih baik ya. Baik, Bu Eni, di semangat Kartini, di Hari Kartini di bulan April ini sih, bagaimana sih, Bu? Ketika Bu Eni dulu mulai bergabung hingga saat ini menjadi tim pengembang kurikulum di Kemendikbud, bagaimana sih, Bu? Oke, ini cerita ya. Nggih, berarti cerita, ya. monggo. Cerita berkontribusi ceritanya. Jadi 2020 itu sebelum di kurikulum saya masuk di Pokja penyusunan ulang tentang kompetensi kepala sekolah dan kompetensi guru. Nah, itu hampir 6 bulan kita menyelesaikan. Setelah itu jadi, saya digeser ke penyusun TP, ATP, CP, TP, ATP, CPTP belum Nggih. ATP sampai ranjungnya sekarang. CPTP Matematika kelas 2. Oh, saat Kelas itu kelas 2 2 untuk nggih. kurikulum prototipe atau lebih lanjut dikenal dengan kurikulum Merdeka. Nah, selesai tugas itu, waktu itu saya berpasangan sama dosen BINUS untuk menyusun. Setelah kelas 2 selesai, CP dan TP-nya sekaligus modul ajar. Kemudian saya digeser lagi ditugaskan menyusun CP ATP untuk matematika kelas 5. Wow, Termasuk modul ajarnya. modul ajarnya jadi kayak paket lengkap gitu ya, Bu? Iya, jadi suka dukanya itu kita jadi ngerti arah kurikulum ke depan seperti apa gitu ya. Sebenarnya mulai kurikulum 13 sudah terlibat sih, sudah terlibat mulai menyusun itu. Cuman yang saya angkat di sini yang kurikulum yang relevan dengan sekarang ya. Iya. Itu kemudian itu selesai tahun 2020, 2021
saya mulai diikutkan seleksi asesor. Waktu itu sebagai bentuk satu paket dengan kurikulum ini. Karena kurikulum Merdeka itu nantinya kan akan di bawah ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Iya. Nah, itu saya disuruh ikut seleksi untuk menjadi asesor di GTK. Kemudian dari sekian proses seleksi yang memakan waktu, Waktu, tenaga, memakan semuanya ya pikiran Bu ya. itu, jadi dinyatakan lolos dan wajib mengikuti semacam pelatihan 3 sampai 6 bulan waktu itu yang saya pelajari dan teman-teman itu tentang DDI gitu. Jadi bagaimana mengaksesi calon-calon kepala sekolah penggerak, Iya. kemudian calon guru penggerak agar bisa lolos di program itu. Nah, itu jadi prosesnya sangat lama ya, masih hampir seleksi 6 bulan harus pelatihan baru menyeleksi. Nah, awal-awal ketika kita menyeleksi calon kepala sekolah penggerak itu nggak ada yang ikut. Awal-awal ya Bu ya. Awal-awal itu nggak ada yang mau Mungkin ikut. masih belum tahu ya Bu Heeh, ya. Kak, Mungkin kan masih masih baru ya aduh kok programnya. kok ini apa ini gitu ya. Tapi di situ dari sedikitnya ikut kita lebih leluasa untuk menggali potensi teman-teman kepala sekolah waktu itu sehingga kita dapatkan yang terbaik. Nah, begitu kepala sekolah selesai, saya ya di asesi kepala sekolah juga mengasesi guru penggerak waktu itu. Oh jadi Jadi double double ya, jadi ya. kan jadwalnya beda ya Beda Mas ya, iya itu nggih. beda. Kemudian terlibat di seleksi calon guru penggerak, kemudian ada PPG Prajabatan, saya dilibatkan di asesi untuk calon guru, Guru itu yang ikut yang PPG bidang dapat prajab. beasiswa itu, iya sampai Wah, sekarang sampai gitu, sekarang. iya. Keren sekali nih ya. Waduh, mulai tahun 20 2020 iya, sudah mulai mengepakkan sayap ya Bu ya. Sudah iya. kemana-mana ternyata Bu Eni ini ya. Kalau yang terakhir ini saya di fasilitator. Oh, udah Ya, di jadi Fasilitator fasilitator. Pembelajaran Mendalam ya di Jawa Timur. Wow, Gitu. udah terbang kemana aja Bu? Jadi Fasil ini kan otomatis nggak di Sidoarjo kan Bu ya? Iya, Sudah pernah kemana aja sih Bu? Mungkin bisa oke. diceritakan Bu Eni. Iya, kalau saya kemarin kita pertama ditugaskan di kabupaten sendiri ya, Kabupaten Ya. Sidoarjo dulu, kemudian kemarin boyong ke Kediri, kemudian ke Ngawi, kemudian di Jogja juga begitu. Oh, Jadi juga lintas provinsi juga iya, ya Bu ya? iya, tergantung tugas yang diberikan. Kalau kita sih siap 86 gitu ya. Iya. Apapun yang ditugaskan kita ikut gitu. Wow, Iya. keren sekali Sobat PGRI. Jadi nggak salah nih kalau PGRI mengundang Bu Eni ini selaku salah satu yang menginspirasi kita ya, wanita yang menginspirasi khususnya anggota PGRI. Nah, selanjutnya Bu Eni, Hmm. di Hari Kartini ini identik dengan habis gelap terbitlah terang. Bener kan Bu? Iya Nggih. betul betul. Nah, bagaimana sih Bu kalau dikaitkan untuk kurikulum Indonesia saat ini Bu? Peran wanita habis gelap terbitlah terang ini Bu. Oke, jadi lebih ke spesifik ke Iya. kurikulum ya. Sebagai pendidik ya khususnya sebagai guru yang dalam hal ini konteks ini perempuan itu mau tidak mau kita harus ikut perubahan. Syukur-syukur kalau kita terlibat sebagai agen perubahan. Nah, semangat itu sebenarnya selaras dengan cita-cita Kartini ya, habis gelap terbitlah terang. Karena perubahan itu sendiri kan menuju terang benderang yang baru. Iya. Ada sesuatu yang baru yang harus kita ikuti gitu. Nah, bagaimana peran perempuan untuk selalu terlibat dalam perubahan-perubahan itu? Tentunya ya dia harus berdaya dulu. Nah, berdayanya perempuan itu kan ya harus terus belajar. Nah, belajar dalam arti tidak harus di kelas formal gitu ya, Iya. tapi bisa di semua tempat kita belajar karena semua tempat itu adalah sekolah gitu. Nah, itu tugas perempuan, apalagi perempuan itu punya amanah yang lebih besar, bahwa ibu itu kan madrasah pertama, al-ummu madrasatul ula. Jadi perempuan itu menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Nah, artinya tidak hanya anak kandung tentu saja, kalau kita berprofesi sebagai guru Guru. tentu Iya. guru. Nah, lebih luas lagi teman sejawat kita, lebih luas lagi di masyarakat, di PKK atau apa itu Iya. kita menjadi tempat untuk bertanya, berdiskusi dan tugasnya menumbuhkan kalau perempuan. Sehingga
cita-cita Kartini bahwa perempuan harus berdaya itu ya harus diimbangi dengan belajar gitu. Wow, Iya. keren sekali ini. Walaupun sudah go nasional, go internasional ya, kalau kita petik dari yang telah disampaikan Bu Eni ini tetap menyempatkan belajar juga ya Bu ya di masyarakat Oh, iya khususnya ikut iya. PKK. Nah, itu kayaknya yang paling sederhana dan paling Ah, mudah ya Bu ya bagi khususnya bagi wanita-wanita yang ada di sana. iya Seperti itu nggih Bu betul ya. betul. Karena banyak sekali yang bisa kita kita kontribusikan ya di masyarakat itu. Dan itu lebih lebih berdampak gitu. Iya. Wow, keren ini. Baik, Bu Eni. Kalau ngomong-ngomong masalah tahun 2020 nggih, Bu, awal tadi ya. Mhm Itu mhm. kan kalau nggak salah itu ada pandemi ya, Bu, ya? Nah, itu kan sebagai salah satu tantangan tersendiri ya, Bu. Mhm mhm. Di tantangan pandemi itu bagaimana sih, Bu, adaptasi saat itu, khususnya Bu Eni sendiri di tim pengembang kurikulum ketika pandemi, bagaimana sih, Bu, prosesnya dari adaptasi kurikulum yang darurat Mhm. ke kurikulum merdeka? Iya. Kurikulum darurat waktu itu kita kan nyusun juga ya, Iya, Bu. apa-apa yang harus diperbaiki di struktur kurikulum itu, mana yang esensial, mana yang tidak esensial, kita sesuaikan. Nah, peran saya selain di situ ketika di sekolah. Jadi sebelum pandemi itu saya punya cita-cita besar gitu ya, di sekolah itu harus ada digitalisasi waktu itu. Jadi saya punya prototipe yang Iya. bisa saya gunakan untuk mempercepat satu sekolah itu waktu itu, sehingga proses digitalisasi itu bisa berjalan. Nah, ketika tahun 2021 itu terjadi pandemi, kita sudah siap. Nah, bekal ini yang menjadi bahan saya untuk berbagi praktek baik di kementerian. Sehingga apa sih yang dibutuhkan sekolah untuk menghadapi proses-proses atau, peristiwa-peristiwa yang di luar kendali gitu ya. Iya, benar Nah sekali, itu Bu. ternyata digital itu harus segera dilakukan. Nah maka ini saya sampai tahun 2024 itu pikiran saya itu masih begitu jatuh cinta dengan digitalisasi, Mas. Sehingga saya waktu itu, ketika disertasi itu saya tidak mengambil ke-PGSD-an ya. Iya. Meskipun saya ngambilnya jurusan PGSD, tapi saya mengambil bagaimana kepala sekolahnya. Mmm. Karena kepala sekolah itu kan pemimpin pembelajaran Iya, juga. Nah, benar, Bu. saya masih melihat bahwa ke depan itu kepemimpinan digital kepala sekolah itu perlu dikenalkan, karena masih jarang yang kenal gitu ya, jarang yang mengetahui dan jarang yang menerapkan begitu. Sehingga saya sempat, mengambil judul disertasi saya untuk kepemimpinan digital kepala sekolah. Dan saya masih sampai saat ini masih bercita-cita hal ini bisa dikenal kayak ramai, terutama kepala sekolah. Itu Kepala iya, sekolah ya, Bu, ya. heeh. Kalau di guru kan sudah, apa ya, minimal guru zaman sekarang tuh sudah sangat familiar dengan Digital, digital, heeh, iya. tinggal poles. Tapi kalau kepemimpinan digital kepala sekolah ini justru menantinya yang akan menjadi penggerak di sekolah-sekolah mewadahi guru-guru yang punya potensi digital itu bisa semakin, bermanfaat keilmuannya. Nah ini saya kira kita harus dukung itu. Iya. Nah, kalau seumpama nih, Bu, ya, kan di Sobat PGRI kan juga selain guru juga ada kepala sekolah. Heeh. Yang ingin belajar tentang digitalisasi khususnya di kepala sekolah boleh banget ya ke Bu Eni ya? Boleh boleh, nanti bisa, baca dulu jurnal saya ya di Q4 itu, di Scopus, nanti bisa dicari. Kebetulan waktu itu yang saya angkat yang di madrasah, Iya. tapi yang SD, saya ngambilnya nggak hanya di madrasah ya. Saya fokusnya di PGSD memang di SD, tapi saya ambil acak itu ada di SD, kemudian di madrasah, SD negeri. Nah ini menarik ternyata, cuman yang sempat lolos di Q4 itu yang masih madrasahnya, Mas. Tapi Mmm. nggak jauh-jauh beda. Jadi mungkin teman-teman tidak harus kepala sekolah ya, karena semua guru nantinya kan secara penjenjangan juga jadi kepala sekolah kalau yang mau menjadi bekal. Jadi ilmu itu tidak terbatas, tapi bagi kepala sekolah bisa baca itu, Mas. Baca jurnal dulu ya, Nggih Bu, nggih, ya? punya Nah, saya, kalau nggih, nanti cari ingin aja itu. iya, ada teman-teman Sobat PGRI, mungkin khususnya kepala sekolah ataupun guru yang sesaat lagi yang mungkin mau mendaftar dari kepala sekolah gitu ya, Bu, ya, Iya iya. bisa baca jurnalnya dulu, mungkin kalau ingin informasi lebih lanjut langsung bisa kontak Bu Eni. Seperti itu nggih, Bu Eni, nggih? Iya, kalau Nah, yang guru-guru jadi promosi. iya. Kalau guru-guru gimana, Bu, kalau Kalau guru-guru? guru-guru itu tentang manajemen kelas, Iya. kemudian bagaimana pengajaran di kelas,
nanti bisa pesan bukunya di saya. Wah, Ada 2 buku terkait dengan pembelajaran. ada 2 buku Iya nih, nih. jadi yang sudah terbit, kalau kepala sekolah ada tentang supervisi pembelajaran juga sudah terbit. Wah, baik. Nanti kalau yang berminat, kan otomatis kan ini ilmu ya teman-teman ya. Sobat PGRI yang berminat langsung aja bisa komen. Nanti dari teman-teman dari tim podcast Delta Suara Dwija akan menghubungkan teman-teman langsung kepada Bu Eni. Seperti itu ya Bu Eni ya. Iya benar. Keren sekali. Baik Bu Eni, setelah dari itu, kira-kira bagaimana sih Bu dari hasil yang telah didapatkan Ibu dengan digitalisasi tersebut? Bagaimana pada saat itu di lapangan? Mmm, Apakah ada kendala atau ada mungkin solusi-solusi yang ditawarkan dari Bu Eni sendiri? oke, kalau waktu itu ya, waktu Iya, waktu pandemi itu. ya. Waktu pandemi itu yang menjadi tantangan sekolah itu adalah gurunya untuk beradaptasi dengan teknologi. Karena memang nggak mudah ya, nggak mudah membalikkan tangan untuk guru langsung akrab begitu. Tentu ada apa, penolakan-penolakan kecil itu pasti ada. Nah di sini, bagaimana komunikasi dalam sekolah, sistem sekolah itu dibangun menjadi satu hal yang penting. Jadi bagaimana secara manajemen kepala sekolah dalam hal ini, bagaimana guru sebagai yang berhadapan langsung dengan siswa mau berubah, itu dulu, mau berubah dan semangatnya memberikan layanan terbaik dalam kondisi apapun. Nah, ketika waktu pandemi, maka kondisi terbaik yang bisa dilakukan ya menggunakan teknologi. Mau flip learning, mau apa, online murni atau apa, kan itu yang dipilih ya Iya. kesiapan sekolah. Tetapi, semangat guru dulu yang perlu dibangun gitu. Iya. Wow. Dan kontribusi saya waktu itu di sekolah prototipe itu, saya mengajak teman-teman untuk mulai membuat video pembelajaran, merancang LMS sendiri. Jadi sekolah lain belum punya LMS, kita sudah punya LMS waktu itu, sehingga tidak terlalu kaget. Kagetnya itu hanya, "Aduh harus membuat video sekian Iya. sekian." Itu kan nanti itu Iya. bentuk bentuk bertumbuh ya. Jadi Iya. ketika seseorang itu merasa keberatan dengan sesuatu yang baru, tetapi dia terus melakukan, di situ sebenarnya kita sedang bertumbuh. Di situ sebenarnya kita sedang bertumbuh. Jadi menikmati proses untuk, apa, bahasanya tuh, apa ya, kerengkelan gitu ya, Iya. untuk hal baru. Itulah di situ sebenarnya kalau kita bertahan, kita sedang proses bertumbuh teman-teman, gitu. Jadi mungkin di balik keriuhan ya mungkin ya, Heeh Bu, ya. heeh, Aduh riuh banyak sekali, mhm, ternyata itu ada seperti yang telah disampaikan sama Bu Eni sendiri adalah salah satu bentuk kita mau naik kelas, seperti itu ya, Bu, ya. betul, iya, Nah, kita nikmati prosesnya. heeh, Apalagi Bu Eni nih, mulai tahun 2020 teman-teman dan sobat PGRI. Nah, prosesnya juga lama mulai dari sebelum pandemi, pandemi hingga betul sampai saat ini ya, Bu, ya. betul. Nah, kita sebagai nantinya sebagai yang memakai kurikulum otomatis kan sudah tinggal baca dan juga tinggal melaksanakan aja ya, Iya Bu, ya. iya. Apalagi yang bikin ini ya, kayaknya lebih riweuh lagi kayaknya, Bu, Iya, Eni. ketika itu kayak istilah saya ya ke teman-teman di satu kelompok itu kayak kita kayak Roro Jonggrang ya, Iya, harus klik, harus jadi. Karena harus memang benar-benar di pressure kita, ada target selesai, satu hari selesai. Waktu itu kelas saya tuh saya bersyukur sekali Mas, waktu itu kelas saya sama profesor apa, yang dari ITB itu, kok saya lupa ya namanya. Jadi kita benar-benar dibimbing, ya Allah mengajarkan matematika di SD itu ini loh sebenarnya. Jadi saya kan background saya S1 matematika ya. iya. Dulu sudah tentang pengajaran di kelas kan sudah ada. Nah, Prof. Iwan Iya. Pranoto waktu itu kelas saya. Saya merasa dapat ilmu yang baru gitu. Jadi ingatkan kembali bahwa ngajar matematika SD itu begini loh. Karena waktu itu saya mengambil media yang digunakan itu, eee, dari benang yang dibentuk bola-bola. Iya. Nah, terus ditanya gini, Bu Eni ketika memikirkan memilih media ini, mikir nggak kalau ini kurikulum untuk Indonesia, Sabang Iya. sampai Merauke? Mungkin nggak di ujung Indonesia sebelah timur sana ada ini, bola-bola ini? Iya. Saya langsung "Waduh," gitu, "iya ya kenapa itu nggak terpikir oleh Iya. saya?" Saya hanya masih berpikir sempit, ini menarik, warna-warni, Iya. gampang dibuatnya, di kota besar pasti ada, di Iya. desa-desa, sepengetahuan saya, tapi saya lupa memikirkan. Akhirnya waktu itu dari hasil diskusi itu, saya menggantinya dengan biji-bijian. Jadi saya tidak mematok harus bola-bola kecil Iya. itu, tapi biji-bijian yang ada di sekitar mereka.
Nah, itu ternyata justru itu jadi lolos gitu. Jadi saya revisi sekian kali tetap mempertahankan bola-bola dengan asumsi bahwa ini akan menarik Menarik karena anak-anak. mungkin ya, Bu, Ternyata ya. menarik saja itu juga harus ada ilmu. Itu Ja saya jadi seneng ketika makanya teman-teman ya kalau kita punya kesempatan, ambil saja dulu. Apapun itu, kita anggap saja itu tantangan baru, ambil saja nanti kita juga berproses belajar kok. Pasti kita akan dipertemukan orang-orang baik yang akan membantu kita bertumbuh dan waktu itu alhamdulillah saya dipertemukan dengan Profesor Iwan Pranoto yang dosen matematika di IPB. ITB Oh, gitu. ITB. Waduh saya belajar dari beliau itu luar biasa, rezeki Jadi gitu. semakin membekas ya, Bu, ya Heeh sampai heeh. sekarang ya, Bu. Heeh, benar. Jadi seneng gitu ketemu orang-orang dimanapun ketemu orang baik gitu. Baik, keren sekali. Baik, Bu Eni, selanjutnya nih, Bu Eni. Nah, pada saat kurikulum merdeka, nah salah satu yang menjadi saat itu yang dari perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Mhm. merdeka salah satunya adanya namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mhm Nah, mhm. bagaimana sih, Bu, itu, Bu, menurut Bu Eni saat itu? Iya, waktu itu kalau proyeknya kan ada 8 tema ya, Iya, yang kita sudah jadi negara itu sebenarnya tidak melepas gitu, tapi dibekali buku kan, ada buku tentang, projek itu, projek profil gitu ya. iya, Nah itu juga sebenarnya ada panduan-panduan yang bisa kita jadikan rujukan untuk menerapkannya di sekolah. Nah, yang terjadi itu ada miskonsepsi bahwa project profil itu ya harus yang gemerlap gitu ya. iya, Nah, padahal nggak harus seperti itu. Esensinya adalah bagaimana anak-anak itu menggunakan proyek untuk membangun berpikir kritis mereka. Nah, itu yang kadang sedikit terlupakan. Jadi tidak harus gemebiar, tapi bagaimana anak mempresentasikan, mengalami permasalahan dalam kelompok terhadap proyeknya, merencanakan sendiri, kemudian melewati masa-masa mewujudkan proyeknya, mempresentasikan bisa dalam bentuk yang karya-karya itu iya, karena itu sebenarnya bagus sekali ya dan sekarang masih dilanjutkan dengan adanya yang di kurikulum sekarang ya. iya, Nah, itu sebenarnya kan ya Memper melanjutkan melanjutkan. melanjutkan itu. Jadi bukan sesuatu yang kita harus kaget-kaget begitu, enggak. Karena kurikulum itu ya memang harus disesuaikan. Kurikulum itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman waktu itu. Nah, pasti kan sudah ada tenaga ahli yang menganalisa ya, memikirkan ini harus berubahnya di mana, ini harus berubahnya di mana. Analoginya gini, kalau saya atau jenengan gitu ya, Iya, ditawari, "Mas, jenengan suka mobil apa?" Saya beri pilihan nih, apa, 4x4 TAF itu atau iya. sedan, Mas? Oh, kalau saya milih sekarang Heeh ya, Bu, heeh ya? heeh, Kalau saya ya pilih yang terbaru dong, Bu. sedan ya, Iya, karena nyaman gitu ya. iya. Tapi kalau saya ajak ke Bromo, jenengan pilih yang mana dari 2 pilihan itu? Ya disesuaikan dengan lokasinya dong Iya, nah otomatis. sama, kurikulum juga begitu, Gitu. Bapak Ibu, teman-teman ya. Iya. Kurikulum juga begitu, kenapa ada kurikulum 13, kenapa ada kurikulum merdeka, itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman, begitu. Jadi Wow, kita ya tidak ada lagi istilah ganti menteri, ganti kurikulum, kurikulum. enggak. Karena guru sebenarnya yang menjadi kurikulum itu sendiri. Ya Oh, benar yang sekali ya, Bu. melakukan mengeksekusi di kelas kan guru. Iya. Ya guru itu sendiri sebenarnya yang menerjemahkan kurikulum dalam proses belajar, gitu. Ini tantangan loh, jadi guru itu tantangan betul loh. Benar ya, Bu, Karena ya. kita benar-benar harus belajar terus. Iya. Iya, kan enak itu, seneng. Senang ya, Bu, ya. Selain Iya. tantangannya di in juga ada X ya, Bu, ya. Wow, Seneng. jadi kita tetap harus belajar ya, Iya, khususnya benar. sobat PGRI, jangan lelah belajar. Baik, Bu, ngomong-ngomong kalau sekarang kan juga tidak terlepas namanya dari AI ya, Bu, ya. Heeh, Nah, bagaimana sih, Bu, dari integrasi atau teknologi AI ini dalam modul kurikulum nasional saat ini, Bu? oke. Jadi AI itu tools ya? Iya, Alat saja buat kita, buat murid-murid kita, bukan jadi sumber utama, bukan. Tetapi sebagai alat bantu bagaimana proses pembelajaran murid itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang mengeksekusi pada akhirnya, yang memilah, yang memilih informasi dari AI itu kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi
pemilih gitu kalau kita nggak dibekali keilmuan. Nah, artinya keterampilan anak-anak kita di kelas, keterampilan guru untuk berpikir kritis, benar nggak ya yang disampaikan AI? Benar nggak ya prompt yang saya sampaikan? Apakah saya yang dikendalikan AI atau saya yang memanfaatkan AI untuk membantu saya berpikir kritis? Nah, itu kan tergantung bagaimana kita membuat prompt. Nah, kalau pengalaman saya di kelas, itu sesekali saya kenalkan, Mas. Tapi tanpa saya kenalkan, ternyata anak-anak itu sudah pakai itu. Saya Iya. jadi gini, saat ini saya sedang meneliti di kelas saya, bagaimana pengaruh keterampilan bertanya guru terhadap berpikir kritis murid. Iya. Kalau penelitian saya yang sebelumnya, itu saya ngambil di Balung Bendo. Bolbodok sana, Bu. Bu Sapa itu kan yang di kepala sekolah sekarang ya. Iya. Di Balung Bendo itu saya waktu itu tertarik STEM ya, STEM, Iya. maaf. Tertarik STEM, saya mengambil bagaimana pengaruh STEM ini terhadap cara berpikir kritis. Saya di Balung Bendo itu penelitian sekitar 6 bulan. Wow. Dengan kemampuan yang sangat beragam di kelas waktu itu Iya. ya. Dan itu hasilnya memang benar-benar ketika STEM itu diterapkan di kelas dengan pendampingan yang serius, itu keterampilan berpikir anak-anak itu meningkat di Balung Bendo. Itu sudah keluar di Sinta 1 kalau nggak salah itu punya saya itu, penelitian itu. Jadi sekarang yang menarik saya, ini yang sekarang sedang saya lakukan, bagaimana pengaruh keterampilan bertanya guru dan komunikasi terhadap keterampilan berpikir siswa. Nah, salah satu yang saya gunakan instrumen itu adalah saya minta anak-anak itu bawa HP, saya beri pertanyaan, saya sengaja tidak menyuruh mereka menggunakan itu untuk mencari jawaban. Iya. Ternyata apa, Mas? Di foto soal itu Iya. ditanyakan ChatGPT. Saya suruh menjelaskan di depan, oke, kamu yakin dapat dari mana? Berhenti nggak bisa menjelaskan. Saya tanya, dapat dari mana jawabannya? Dari diskusi kelompok tadi atau bagaimana? Tanya ChatGPT, Bu. Oke, bagus, nggak apa-apa. Apa jawaban ChatGPT? Saya gitu. Apa langkah yang kamu lakukan untuk mendapatkan jawaban? Tinggal masukkan aja, Bu. Carikan jawabannya. Oh, nah berarti prompt-nya yang belum pas. Pas. Ini menjadi menarik ya Bapak Ibu, karena anak-anak kita itu sudah sangat dekat dengan teknologi. Jadi kalau kalau kita tidak mengimbangi, anak-anak itu nanti siapa yang membantu mendampingi di kelas loh ya, bukan Iya. berarti kita harus menjadi pendamping 24 jam, nggak mungkin. Tapi selama di kelas itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, itu ternyata anak-anak itu sudah sangat luar biasa. Jadi sekali lagi AI bukan untuk dihindari, tapi bagaimana kita memanfaatkan tools itu agar menjadikan kita lebih produktif, menjadikan anak-anak kita itu lebih kreatif dan berpikir kritis itu. Wow, Itu Mas. jadi nggak harus perlu kita hindari ya, Bu, ya, juga Enggak. perlu kita Mhm, kenalkan. mhm. Karena memang tidak dipungkiri ya, Bu, ya, setiap hari anak-anak juga rata-rata mungkin pegang HP di rumah itu lebih besar ya, Bu, ya. Mhm, Kalau kita sebagai guru atau seorang pendidik di kelas mungkin tidak mengarahkan atau tidak mhm. memberi masukan atau mungkin memfasilitasi ya, kalau kita nggak kasih kesempatan kayaknya kita juga nggak tahu ya, Bu, Mhm, ya, mhm, anak-anak mhm. bagaimana mengoperasikan khususnya nanti dalam penggunaan AI, seperti itu Iya, ya, Bu, ya. betul. Jadi Bu Eni ini secara nggak langsung juga mengamati ya anak-anak gitu, Bu, ya. Saya punya laboratorium di kelas. Kayaknya ini Laboratorium bisa banget di menjadi kelas. inspirasi bagi kita semuanya ya, khususnya Kartini-Kartini hebat yang ada di Sidoarjo. Baik Bu Eni, sebelum kita tutup podcast kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada pesan khususnya untuk guru-guru perempuan, mungkin Sobat PGRI yang Kabupaten Sidoarjo, eee, tentang kontribusi kurikulum nasional. Oke, Ya, silakan Bu. baik, ini menasihati atau tidak, berpesan pada diri saya sendiri Iya. ya, gitu juga untuk teman-teman perempuan khususnya, bahwa kita sebagai perempuan itu harus berani untuk menjadi bagian perubahan apapun. Kalau kita sebagai guru ya bagian dari perubahan pendidikan itu sendiri, salah satunya di dalamnya ada kurikulum itu. Jadi bagaimana kita mencari tahu lebih dulu, bagaimana kita menyelami, bagaimana kita mengeksekusi di kelas, itu adalah tantangan untuk para perempuan, gitu. Ya kita menghidupkanlah, cita-citanya Kartini ya, bahwa perempuan itu ya menjadi bagian dari perubahan besar, begitu. Wow, keren sekali. Nah, itu tadi yang terakhir. Ini adalah terakhir-terakhir lagi ya, Bu. Baik, Bu. Last statement dong, Bu. Kata-kata yang mungkin ketika Bu Eni ngomong, "Oh, ini
yang diingat dari seorang sosok Bu Eni yang agar Sobat PGRI itu membekas? Nah, apa Bu Eni? Silakan. Oke, jadilah perempuan yang selalu menginspirasi orang-orang di sekitar kita, gitu. Jadilah perempuan yang menginspirasi orang-orang di sekitar kita ya. Catat ya teman-teman Sobat PGRI. Baik Bu Eni, makasih ya atas Ya, terima kasih kesempatannya. Mas. Yes, sukses Kayaknya ya. kalau satu episode sama Bu Eni ini nggak cukup deh. Kayaknya next kita harus undang Bu Eni lagi dengan Siap. kesempatan yang lain ya Bu ya. Iya, siap, siap. Dengan mungkin tema-tema yang lain. Siap ya Bu Eni ya? Siap, siap untuk PGRI, apa sih yang enggak? Wow, luar biasa. Baik Sobat Oke, PGRI, oke. saatnya kita berdua pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin Sobat PGRI yang ada di rumah belum sempat subscribe, mungkin belum sempat like, komen, langsung aja bisa subscribe di YouTube-nya PGRI Sidoarjo. Bu Eni, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Iya, Bu. Semoga sama-sama. sehat selalu, Amin. semangat menjadi inspirasi perempuan-perempuan, khususnya perempuan yang ada di Sidoarjo. Oke, terima kasih. Terima kasih Sobat PGRI yang di rumah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.